Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ika Maharani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara belajar di perguruan tinggi. Nah, apakah cara belajar di perguruan tinggi ini sama seperti cara belajar kalian semasa di sekolah? Nah, tentu untuk apa namanya ya, kalian bisa belajar di perguruan tinggi tentu ada beberapa hal yang berbeda begitu ya. Nah, secara faktor psikologis yang pasti kalian diharuskan untuk mandiri. Nah, mandiri ini kalian mencari sumber lain selain buku yang sudah ditentukan oleh dosen kalian. Lalu kemudian kalian juga bisa rajin melihat papan pengumuman atau misalkan apa namanya sih website begitu ya, website dari kampus kalian mengenai hal-hal tertentu, misalnya info tentang semester baru, info ujian, info apa namanya sih KKN dan lain sebagainya. Kemudian kalian juga bisa cacar mati untuk membaca katalog ya, membaca katalog itu membaca berbagai informasi tentang eh, apa namanya ya, mata kuliah atau jurusan yang memang kalian ambil. Lalu yang terakhir itu pasti harus ada komunikasi antara dosen dengan orang tua begitu ya, karena memang komunikasi dengan dosen dan orang tua ini tidak terlalu intensif, berbeda dengan kalian ketika semasa di sekolah. Bagaimana guru kalian itu bisa langsung mengkomunikasikan ke orang tua kalian. Tetapi kalau dosen dan orang tua ini ya tentu tidak tidak seperti guru dan orang tua kalian begitu ya, tentu berbeda. Nah, di perkuliahan nanti kamu akan mengenal dengan istilah SKS. SKS itu bukan sistem kebut semalam ya, seperti istilah yang kalian secara umum ketahui. Tetapi SKS ini adalah sistem kredit semester. Nah, itu nanti itu berupa nilai gitu ya, nilai yang kalian peroleh gitu selama satu semester terhadap mata kuliah yang kalian ambil. Ya boleh dikatakan SKS ini seperti dengan nilai rapot ya, nilai rapot kalian setiap semesternya. Nah, SKS ini untuk apa gitu ya? Jadi untuk apa namanya? Dengan kalian tahu cara belajar di perkuliahan ini salah satunya ya dengan SKS ini. Jadi kalian tahu begitu ya di SKS ini untuk mengatur masa studi kalian. Jadi berapa besarnya beban setiap satu semester yang kalian tempuh begitu ya. Jadi disinilah kalian salah satu trik untuk bisa mengatur bagaimana kalian belajar di perguruan tinggi dengan kalian tahu berapa SKS yang akan kalian ambil gitu. Nah, tentu yang kedua adalah untuk memperbaiki hasil evaluasi. Nah, misalnya hasil belajar yang belum mencapai kan minimal C ya atau secara KKM di sini KKM kalian misalkan 75 ya, KKM SMA tuh 75. Nah, di sana tentu nilai yang minimal itu adalah nilai C. Kalau kalian mendapatkan nilai D, nilai E gitu, maka otomatis ya kalian harus mengulang karena sudah dinyatakan tidak lulus pada semester selanjutnya. Nah, target kelulusan untuk kalian bisa lulus dari jenjang atau strata S1 sarjana itu kalian itu harus sampai kepada 160 SKS. Nah, 160 SKS ini terbagi menjadi dua, yaitu 144 SKS teori. Kalau di sekolah mungkin kalian kenal dengan istilah nilai pengetahuan begitu ya. Nah, 144 SKS ini nanti terbagi ke dalam beberapa mata kuliah setiap semesternya begitu ya. Lalu kemudian 6 SKS ini untuk skripsi. Jadi untuk apa namanya? Untuk kelulusan dari jenjang sarjana ini kalian harus membuat skripsi secara umum atau yang lainnya begitu ya. Nanti yang memang disesuaikan dengan masing-masing dari kampus yang dituju. Nah, itu besarannya itu sekitar 6 SKS. Jadi secara total itu 140 SKS. Baik, mungkin itu sebagai gambaran gitu ya untuk kalian ketika nanti kalian di perguruan tinggi gitu, apa yang harus kalian capai begitu ya. Dan yang pasti sukses selalu untuk kalian, bahagia selalu untuk kalian gitu ya.
selamat untuk apa ya, nanti menjadi mahasiswa gitu pada beberapa bulan ke depan begitu. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.